Assalamualaikum pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, kelompok-kelompok pemimpin negara Islam atau Islam bersyariah atau NKRI bersyariah atau Daulah Islamiyah atau apapun namanya kembali merapatkan barisan untuk mencapai mimpi-mimpi mereka, yaitu menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara Islam atau bersyariah dengan pemimpinnya sekaligus sebagai pemimpin Islam. Pandangan ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan konsep kenegaraan dan keagamaan Indonesia yang sudah disepakati, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila tercakup pula nilai-nilai agama. Pancasila dari kalangan Islam sudah diterima sebagai falsafah negara dan bentuk negara yang tidak berdasarkan khusus agama. Penerimaan ini diwakili oleh elemen-elemen Islam utama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta ormas-ormas lain yang ikut dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara ormas yang tidak setuju dengan Pancasila menyimpan dendamnya untuk kemudian diluapkan setelah pembentukan NKRI dan mulai menyebarkan fahamnya secara diam-diam untuk menghidupkan kembali negara Islam Indonesia yang mereka impikan. Pandangan-pandangan Islam identitas atau perjuangan khusus agama Islam ini kini semakin mengemuka dan berani. Salah satu di antaranya diwakili oleh HTI dan FPI lama. Dua organisasi itu telah terdeteksi oleh negara dan sudah dibubarkan. Namun pandangan tersebut tidak pernah mati dan terus diajarkan oleh ustadz-ustadz pro-khilafah atau pro-syariat Islam yang masih gigih berjuang. Pada Pilpres kali ini mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai inangnya, yaitu tempat untuk tumbuh dan berkembang biak. Setelah sebelumnya gagal menjadikan Prabowo sebagai inang, kali ini mereka mempunyai misi untuk mendompleng pada kekuatan Anies Baswedan. Umat Islam ini benar-benar, ya Allah, miris kita. Nah sekarang, bagaimana nanti 2024? Ini pertanyaan besar kita. Apakah umat Islam nanti seperti apa yang terjadi di DKI Jakarta? Ini benar-benar luar biasa. Apalagi sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan sebuah seminar mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyampaikan untuk membeli Indonesia, oligarki atau 9 naga cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah terbeli, cukup 50 triliun. Akan tetapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, 9 naga untuk menghadapi Pak Anies Baswedan menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Berarti kesimpulannya, Indonesia dan Pak Anies Baswedan di mata Cina lebih berbahaya. Siapa Pak? Menurut kacamata Cina, antara Indonesia dan Pak Anies lebih berbahaya Pak Anies Baswedan. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kepemimpinan, konsep imamah itu sangat-sangat besar implikasinya. Makanya kenapa Cina berani menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi pemimpin Islam di Indonesia. Ini harus dijadikan cambuk bagi umat Islam. Apalagi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada pertemuan elit di Pulau G. Pertemuan elit di Pulau G. Gak usah saya sampaikan siapa-siapanya, karena itu kode etik. Tapi isinya saja, ini informasi intelijen. Yang pertama, opsi yang pertama, oligarki yang sudah menguasai Indonesia ini mengeluarkan opsi yang pertama.
penambahan kekuasaan 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi. Ini tantangan umat Islam kontemporer. Ini tantangan umat Islam kontemporer. Presiden proksi. Dan tiga opsi ini terus benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Tokoh-tokoh ulama di Indonesia sudah memberikan warning. Kalau 2024 umat Islam gagal, habis sudah. Apa yang terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Singapura, apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Myanmar, bisa terjadi di Indonesia. Manakala umat Islam buta politik. Ini benar-benar ini luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 opsi ini ternyata ini Pak, mereka kan sudah pede banget malah. Tapi ternyata ada info intelijen, info A1. Apa? Ternyata mereka menyiapkan jet pribadi. Kalau nanti akan terjadi betul, kekhawatiran itu akan terjadi, mereka akan meninggalkan Indonesia. Dan ini info A1. Mereka siap dengan jet pribadi. Ini. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, makanya kenapa ulama-ulama seluruh Indonesia, ya kan? Bahkan ada beberapa yang benar-benar ini strategis, tapi nggak usah saya sampaikan karena ini bukan konsumsi publik. Insya Allah kita yakin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Ulama-ulama seluruh dunia ketika ada istimewa, semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Bahkan ulama-ulama di kawasan ASEAN, ulama-ulama Malaysia, Brunei Darussalam, dan ulama-ulama di kawasan ASEAN ini semua meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia. Ini mudah-mudahan apa yang doa yang dipanjatkan oleh ulama-ulama seluruh dunia tadi, bahkan juga ulama-ulama ASEAN, bahkan ada seorang Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap tentang fitnah-fitnah akhir zaman di media-media internasional, juga mengabarkan insya Allah 2024 mudah-mudahan umat Islam Indonesia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ini berseri Pak, berseri. Jadi pengungkapan tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan bagaimana solusinya, insya Allah kita sambung. Masih ada 2 kali pertemuan yang insya Allah akan saya sampaikan dari ini berseri ini, sampai nanti puncaknya apa solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika usaha mereka berhasil, maka Anies Baswedan akan diangkat oleh mereka menjadi pemimpin Islam dan akan menekan Anies Baswedan untuk melaksanakan agenda-agenda negara Islam yang sudah mereka persiapkan. Tentu saja agenda ini berbahaya bagi Anies Baswedan sendiri dan bagi negara dan rakyat Indonesia pada umumnya, karena akan menjadikan negara kacau, politik memanas, dan terjadi huru-hara atas nama agama.
karena agama yang lain akan merasa terancam jika salah satu agama sudah merasa diri paling berkuasa dan mengatur agama lain. Oleh karenanya, banyak di antara para pendukung Anies Baswedan yang masih rasional, cinta NKRI, dan nasionalis sejati, kemudian pikir-pikir untuk memberikan dukungannya, mengingat kelompok ini adalah kelompok yang suka memaksakan kehendak atas nama agama dan jihad fi sabilillah. Kita berharap mudah-mudahan kubu Anies Baswedan tidak memberikan terlalu banyak ruang bagi kelompok-kelompok seperti ini, dan masyarakat dihimbau untuk tidak ikut-ikutan dalam politik identitas ini karena cenderung rasis, yaitu negara akan dikuasai kelompok agama tertentu. Masyarakat dihimbau untuk membendung paham ini dengan melakukan dialog-dialog kenegaraan dengan kelompok ini dan masyarakat yang sudah terkontaminasi. Peran NU sangat dibutuhkan dalam upaya deradikalisasi pemikiran ini. Ajang Pilpres adalah ajang pemilihan pemimpin dalam kerangka demokrasi Pancasila, bukan ajang perebutan kekuasaan atas nama Islam dan jihad fi sabilillah. Demikian Bibip TV mengabarkan.